Waalaikumsalam. Kemana nak masuk? Langsung duduk ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, oke. Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semangat sekali ya Heksa ya hari ini ya. Rupanya sarapannya udah banyak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dijaga pola makannya ya, karena cuaca sekarang sudah tidak bagus ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ya, kita pengakraban dulu ya. Kita pengakraban dulu supaya kita makin akrab. Di sini kan beda-beda kelas ya. Oke, supaya nanti kalian itu saling kenal gitu ya. Oke, mungkin perkenalan dulu dari Ibu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Mas Tiara, mungkin biasa dipanggil, ada yang manggil Ibu Ara, ada yang manggil juga Ibu Tiara. Dan hobi Ibu hobinya belajar ya. Oke, silakan dimulai dari sebelah kanan Ibu, namanya siapa nih? Nama saya Saskia Puji Artalina, Ya. bisa dipanggil Kia. Saskia, hobi saya itu suka main basket sama nyanyi. Oke, hobinya basket dan menyanyi ya. Oke, sebelahnya Kia ada siapa? Saya Diara Nisandi Orifa, biasa dipanggil Diara, dari kelas 2. Hobi saya biasanya baca novel atau komik sama webtoon. Oke, membaca ya, Diara hobinya membaca, hebat sekali. Oke, sebelahnya Diara ada siapa? Saya Farah Ketunisa dari kelas 7C, hobi saya main basket. Oke, kalau Afara hobinya basket ya. Oke, setelah Afara di sebelah ujung nih, yang ganteng siapa ini? Perkenalkan, nama saya Raymond Arya Santoso. Oke. Saya dipanggil Raymond. Saya dari kelas 7I. Hobi saya memainkan musik. Oke, Raymond hobinya memainkan alat musik. Kira-kira musik apa ya Raymond? Oke, piano ya. Oke, ini kapan-kapan kalau kita nyanyi diiringin oleh Raymond ya. Mau ya? Oke, hebat sekali. Oke, selanjutnya di sebelahnya Raymond ada siapa? Nama saya Terbagus Abdel Ahyar, bisa dipanggil Terbagus. Kelas 7I. Hobi saya belajar. Oke, bagus hobinya belajar. Belajar apa saja ya berarti ya? Oke, selanjutnya sebelahnya bagus yang terakhir ada siapa? Perkenalkan, nama saya Heksa Esnopiansa, di kelas 7I, biasa dipanggil Heksa. Hobi saya main basket dan badminton. Oke, hobinya basket dan badminton. Berarti hobinya di olahraga ya, sama seperti Afara ya tadi ya. Afara hobinya basket ya kalau Afara ya. Oke, anak-anak. Dari tadi perkenalan, jadi semuanya kita tahu ya hobi kita apa saja, dan mungkin yang tadinya Diara mungkin cuma ngelihat bagus misalnya di koperasi tapi nggak tahu dia hobinya apa gitu kan ya. Dan ketika mengikuti kegiatan ini jadi tahu kan hobi kita apa ya kan. Oke anak-anak, nah jadi gini, kalian tahu nggak kalian kesini mau ngapain? Mau ngapain? Konseling sih apa ya? Curhat-curhat. Oh iya, bahasa kalian mah curhat-curhat gitu ya. Oke. Oke, kalau bahasa kalian curhat-curhat Bu, gitu kan, mau curhat gitu kan, bahasa kerennya ya gitu. Jadi gini anak-anak, betul sekali. Kegiatan kita hari ini ya, layanan yang akan kita laksanakan adalah layanan konseling ke kelompok ya. Di mana layanan ini adalah suatu layanan yang berbentuk kelompok ya. Nanti di dalamnya itu kita akan membahas suatu masalah ya, karena namanya konseling berarti kita akan membahasnya masalah, dan nanti dari masalah itu kita akan gimana ya cara menyelesaikannya gitu, dan nanti juga masalah yang akan kita bahas nanti kita akan sepakati masalah siapa dulu, seperti itu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lalu di sini juga ada tujuan konseling kelompok anak-anak ya. Jadi tujuan konseling kelompok ini untuk apa ya Bu? Untuk mengentaskan
ya untuk mengentaskan masalah atau untuk menyelesaikan masalah peserta didik yang sedang dialami. Ya, jadi nanti masalah kalian apa, kita sama-sama mencari penyelesaiannya seperti apa, ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Dan nanti mungkin kalian juga mempunyai tujuan masing-masing tergantung masalah kalian nanti, ya. Oke, lalu yang selanjutnya nih. Dalam konseling kelompok itu terdapat asas-asasnya, ya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, ya. Dimana kalian tadi datang ke ibu dengan sukarela, ikhlas. Oke, alhamdulillah ikhlas semuanya ya. Tanpa adanya paksaan dari siapapun. Nggak ada wali kelas yang nyuruh kalian kesini? Nggak ada ya. Emang dari diri kaliannya ikhlas mau curhat ke ibu ya? Oke. Lalu yang kedua, asas keterbukaan, ya. Dimana di sini ketika nanti kalian mencurahkan permasalahan kalian, ya, ataupun kalian bertanya ataupun berpendapat tentang permasalahan teman-teman kalian ataupun anggota kelompok di sini, kalian harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya, kalau kalian pengen mencurahkan isi hati kalian, curahkan saja, ya, tanpa adanya kalian rasa saya takut ini segala macam, itu nggak boleh. Jadi harus terbuka. Paham ya? Oke, paham. Lalu yang terakhir di sini asas yang ketiga. Ada asas kerahasiaan anak-anak, ya. Pasti kalian tadi mikir, menceritakan masalah kok di sini banyakan Bu. Nanti pasti ada yang embed Bu, Di sini ada asas kerahasiaan, ya. Jadi asas kerahasiaan ini ketika kalian bercerita apapun yang terjadi dalam kegiatan ini, ya, kegiatan konseling kelompok ini, tidak boleh ada yang mengumbar-umbar di orang lain, ya. Paham ya? Paham. Pokoknya permasalahan, mungkin permasalahan nanti Diara, Afara, Raymond, Tubagus, sama Hexa, itu kalian harus bisa menjaga rahasia itu. Tidak boleh diumbar-umbar ke teman-teman yang lain. Setelah kegiatan ini tidak boleh ada yang ngomong ke siapapun tentang pelaksanaan konseling kelompok ini. Bisa dipahami? Bisa. Paham ya? Nah, untuk lebih yakin nih untuk asas kerahasiaan, kita sama-sama ikrar janji konseling kelompok ya anak-anak ya? Oke, ayo kita saling berjabat tangan. Ayo Hexa. Nah, Raymond. Oke, nah nanti kalian sama-sama ikutin kata-kata ibu ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, ibu bacakan. Ikrar janji konseling kelompok. Ikrar janji konseling kelompok. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, selesai ya. Nah, tadi kalian sudah ikrar ya, sudah berjanji ya tadi merahasiakan ya. Oke, janji anak-anak ya. Oke, jadi setelah tadi ikrar tadi kalian aman ya, apapun yang kita bicarakan pokoknya di kegiatan ini kita harus menutupnya rapat. Oke, baik anak-anak, sekarang ibu mau nanya ke kalian ya. Kalian hari ini perasaannya gimana? Sedih. Ada yang lagi emosi? Ini kayaknya kalian sudah sudah nggak sabar ya? Sudah nggak sabar kayaknya pengen apa nih? Pengen curhat-curhat ya? Iya. Aduh, oke. Rupanya sudah tidak sabar sekali nih. Tapi gini anak-anak, nanti ketika kita sedang melaksanakan konseling kelompok, ya,
kalian boleh bertanya ya ke anggota kelompok yang lain ketika sedang mencurahkan pendapat. Boleh juga kalian berpendapat ya, dan juga nanti kalian bisa nih ya ketika ada teman yang mungkin menceritakan hal-hal yang mereka sedih ataupun apapun itu, kalian harus berempati ya. Jangan sampai ada yang ngobrol sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalian pokoknya harus penuh ikut kegiatan konseling kelompok ini dengan baik ya. Oke, bisa dimulai anak-anak? Oke, Raymond bisa dimulai? Bisa? Oke, bisa dimulai ya. Nah, sekarang silahkan Ibu sepenuhnya menyerahkan ke kalian apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian alami ya, yang ingin kalian curahkan, yang ingin kalian ceritakan ke kita semua ya, ke anggota kelompok ataupun ke Ibu, silahkan ya. Ibu persilahkan dengan senang hati. Bisa dimulai dari mana? Dari Heksa dulu aja. Dari Heksa ya, oke. Dari Heksa, silakan Heksa. Coba ceritakan apa yang ingin Heksa ceritakan ke Ibu ataupun ke teman-teman yang lain. Saya lagi kesal, Bu. Kesel sama siapa? Sama si Kia, Bu. Oh, sama Kia. Kenapa, ada apa? Karena tadi Heksa lagi lari-lari terus nabrak Kia nggak sengaja, Bu. Oh, Heksa tadi nabrak Kia. Nabraknya di mana, Heksa? Di kelas, Bu. Oh, di kelas. Itu Heksanya lagi ngapain? Lagi main lari-larian. Oh, lagi main. Iya, betul, Kia. Betul, Bu. Tadi kejadiannya seperti itu? Iya. Iya, oke. Aduh, Heksa ini ya, ternyata sama Kia. Ya, ketemu lagi berarti ya. Ketemu. Heksa tahu nggak bakal ketemu sama Kia di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kebetulan banget ya Kia ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya dari Tubagus. Tubagus, hari ini apa yang dirasakan? Saya kemarin jahil, Bu, ke teman. Soalnya saya kesal. Jahil ke teman. Kesel. Kesel kenapa? Soalnya dia kalau mau kerja kelompok nggak mau terus. Kalau disuruh kerja kelompok nggak mau terus. Itu kesel kalian apa namanya? Bagus jahilinnya kayak gimana jahilinnya? Jahilinnya dicubit. Dicubit sampai nangis. Iya. Cubit sampai nangis. Itu Bagus tuh nyubit tuh emang sengaja atau gimana? Sengaja, Bu. Sengaja nyubit. Iya. Itu emang pas langsung nyubit itu anaknya nangis atau gimana? Belum nangis, Bu. Lakuin terus. Oh, pokoknya Bagus nih sebelum anak itu nangis terus-terusan nyubit. Iya. Gitu. Iya. Itu pas ada guru atau gimana? Nggak ada dulu. Oh, pas gak ada guru. Jam kosong apa gimana Bagus? Kosong. Jam kosong. Tapi pas anaknya sudah nangis udah selesai. Udah. Udah tinggal aja gitu apa gimana? Tinggal aja. Ditinggal. Tapi anaknya ngadu nggak ke ada guru lain yang tahu nggak masalah ini? Ada. Ada. Siapa? Wali kelas. Wali kelas sudah tahu. Bagus sudah pernah dipanggil sama wali kelas? Udah. Digimanain Bagus? Diomongin, Bu. Oh, diomongin. Tapi yang dicubit Bagusnya itu sudah minta maaf apa belum? Sudah. Sudah. Tapi dia masih ini ya, masih kesel ya sama Bagus ya. Iya. Kayaknya mungkin belum ikhlas sekali ya. Habis Bagusnya kan tadi apa nyubitnya itu terus-terusan. Pokoknya sebelum anak itu belum nangis, dia terus-terusan ya sampai nangis. Berarti tujuannya sampai nangis. Sekesal itu Bagus. Kesel banget. Emang dari awal kelompokan itu dia sama sekali nggak partisipasi gitu, nggak pernah ngerjain apapun, nggak pernah. Oh, itu pernah nggak mungkin dari Bagus pelan-pelan lah gitu, mungkin kayak misalnya dibujuk dulu gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Diomongin, pernah. Tapi tetap seperti itu anaknya, nggak ada perubahan. Oh, nggak ada. Oke, berat juga ya masalahnya Bagus ya. Dia pokoknya tujuannya pengen nangis, anak itu nangis, ya udah sampai nangis ya Bagus ya. Oke. Aduh, ini Bagus ya. Oke. Ada lagi yang ingin diceritakan Bagus? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Selanjutnya Raymond. Kalau aku sih itu, Bu, apa sedih, Bu. Mm-mm. Gara-gara itu terus teman-teman ngadu ke orang tua, terus orang tuanya ngancem, Bu. Oh, ini nyubit juga. Ini
suka nyubit ya? Satu kelas? Iya, betul. Satu kelas suka nyubit. Anaknya sampai nangis nggak, A? Enggak, cuma ngadu ke orang tua. Raymond ditegur sama orang tuanya. Ya, ditegurnya melalui apa Raymond? Di WhatsApp. Raymond dimarahin. Ketika diomelin seperti itu, besok-besoknya Raymond masih nyubit temennya Raymond nggak? Oh, udah takut berarti. Tapi Raymond agak kesel nggak sama dia? Kesel dikit juga ya. Oke. Ini berarti bagus sama Raymond tuh hobinya nyubit juga ya. Nyubit. Aduh, ini nyubitnya tuh gemes apa gimana ya? Keselnya emang maunya nyubit gitu. Nyubit. Ya ampun, ini ya hebat sekali. Ya mungkin Raymond duduknya jangan jauh-jauhan ya, sini lagi. Oke, siap supaya kelihatan ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi dulu Ibu mau nanya ke Raymond. Raymond nanya itu yang ingin diceritakan ke Ibu sama teman-teman yang lain. Nanya itu? Ya? Sedih nggak? Ketika diomelin sama orang tuanya temennya Raymond, itu Raymond ngerasa ini nggak nyaman nggak gitu, ngerasa mungkin takut banget ketika mau ke sekolah? Takut ya? Takut. Itu pas Raymond mencoba mencubit temennya itu, Raymond ada kepikiran nggak sih bahwa bakal kejadian seperti ini? Belum sih, Bu. Nggak mikir sampai ke situ ya? Mungkin cuma nyubit aja udah nggak tahu bakal orang tuanya akan ini ya WhatsApp ke Raymond gitu ya. Mungkin anaknya Raymond ini tadi Ibu nanya, Raymond nyubitnya tuh udah berkali-kali berarti ya? Iya, dari kemarin-kemarin juga sering nyubit anak itu. Tiap hari. Oh, tiap hari nyubitnya, pantes ya. Anaknya laporan ke orang tuanya ya, Ayah. Oke, nanti akan kita ini lagi ya, kupas tuntas ya Raymond ya. Oke, ada lagi yang ingin diceritakan Raymond? Hanya itu yang ingin Raymond ceritakan ke Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin dari Neng Apare di ujung, gimana Neng Apare? Saya sedih sama karena tadi saya dijauhi sama teman-teman karena kemarin tuh saya nggak sengaja ngedorong teman saya sampai jatuh terus nangis. Oh, ini Afara itu berarti ngedorong teman sampai jatuh ya. Anaknya sampai nangis juga. Iya. Tadi bagus juga nyubit sampai nangis. Kalau Afara itu kejadiannya lagi ngapain Nenek? Kok tiba-tiba ngedorong gitu? Refleks atau emang sengaja? Sengaja. Sengaja ngedorong. Itu emang kenapa? Awalnya itu ada masalah apa gimana? Karena kan saya lagi kesal. Heeh. Karena dia tuh kayak nggak mau ngerjain tugas yang saya kasih. Dia tuh kayaknya yang nggak mau ngerjain tugas yang itu. Terus saya sengaja ngedorong gitu. Oh, gara-gara temennya nggak mau ngerjain tugas kelompok ya? Iya. Harusnya ngerjain bareng-barengnya. Sama berarti tadi kayak Bagus ya? Bagus juga sama, cuman Bagus mah dengan cara keselnya itu nyubit sampai anaknya nangis. Ya, tapi kalau Afara itu ngedorong temennya, ya, sampai jatuh, sampai nangis pula. Iya. Aduh, ini ya sukanya. Ini kenapa kok kalian memang terbiasa dari SD-nya seperti itu apa gimana? Biasa, Bu. Udah biasa kayak gitu ya? Kalau kesel kayak gitu ya? Teman-teman saya juga banyak yang kayak gitu sih, jadi ke bawah-bawah ke bawah. Jadi kayaknya hampir di semua kelas ya gitu ya? Gitu ya? Oh iya iya. Ini kok sampai nangis, hobi banget ya. Ini kalau ini ya ampun, berarti Bagus juga nyubit ya? Sampai nangis. Afara juga, cuman Afara beda, bukan nyubit, tapi ngedorong temennya gitu ya. Iya, ngedorong sampai temennya jatuh ya. Itu kalau Neng Afara, orang tuanya negur enggak? Orang tua temennya? Enggak ya? Tapi sudah mencoba minta maaf belum? Sudah, tapi tidak dimaafkan. Belum kali ya Neng ya, belum dimaafkannya. Nanti kita coba ya supaya teman Neng Afara bisa memaafkan Neng Afara ya. Nah, namanya anak-anak ya kalian nanti mungkin kalian belum bisa mengendalikan diri kalian gitu ya.
kayaknya senang banget, ngubit, ngedorong ya. Itu nanti akan kita bahas lagi ya. Oke, mungkin ada lagi dengan Farah yang ingin diceritakan? Nggak ada? Oke, selanjutnya Neng Diara, kira-kira hari ini apa yang dirasakan oleh Neng Diara, lalu juga kira-kira apa nih yang ingin diceritakan ke kita semua? Diara lagi sedih, Bu. Sedih kenapa nih? Jadi kan kemarin-kemarin Diara lagi chatan di WhatsApp sama teman-teman di grup. Iya. Tapi pakai bahasa kasar, kayak pakai nama binatang. Terus tiba-tiba ada anak yang HP-nya dipinjam sama orang tuanya, terus ketahuan. Terus kita di grup tuh dimarah-marahin. Tapi yang dimarahin yang lebih menonjol tuh ke Diara, kayak disalah-salahin Diaranya, terus dibilang mau dikasih tahu ke wali kelas. Diara juga udah minta maaf, tapi kata ibu anaknya tuh katanya mau dikasih tahu ke wali kelas aja. Oh, jadi kejadiannya ini ya. Oke, sebelumnya mau nanya dulu. Itu grup WhatsApp-nya itu nggak ada wali kelasnya nih? Nggak ada. Oh, berarti memang grup WhatsApp-nya itu grup Anak-anak aja. khusus anak-anaknya aja. Jadi, Reva. oh, jadi ada yang khusus sama wali kelas, ada juga yang nggak ada wali kelasnya dan nggak ada, pokoknya nggak ada guru satupun gitu ya. Kayak di situ berarti sering tuh apa namanya chat-chat kayak gitu ya. Iya, chat biasanya buat bercanda-canda, terus misalkan kalau ada tugas itu kayak ngasih tahu ini tugas kayak gini. Oh, berarti mengutarakan perkataan yang kasar ya. Tadi perkataan bahasa kasarnya binatangnya Neng ya? Iya. Oke, dengan bahasa-bahasa binatang dan kebetulan ketahuan nih sama salah satu orang tua ya. Salah satu orang tua dari temennya yang Diara di situ di grup dan mengancam ingin melaporkan ke wali kelas. Ibu mau nanya, sudah sampai belum ke wali kelas? Kayaknya mah belum, Bu, soalnya wali kelasnya juga ini saya yang nggak masuk ada tugas. Oh, berarti belum sampai ke wali kelas ya. Makanya makanya Neng Diara berarti ceritanya ke ibu dulu gitu ya. Oke. Berarti Neng Diara kesini juga punya tujuan ya dengan masalah itu ya. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin diceritakan? Nggak, Bu. Nah, dari grup itu adakah mungkin yang sebelum-sebelumnya berbicara tentang hal-hal yang mungkin jorok atau mungkin yang memang nggak patut dibicarakan? Sering nggak di grup yang kayak gitu? Kalau anak perempuan sih jarang banget. Paling cuma kayak bercanda-bercanda ngasih foto temen foto aib temennya gitu. Oh. Kalau laki-laki biasanya yang ngomong kasar, Bu. Tapi nggak sampai ini ya, apa kayak misalnya menyebarkan aib ya Neng ya? Iya, muka jelek gitu loh. Iya, gitu. Oh, jadi gimana mukanya diapain? Misalkan dia lagi tidur terus di foto, Oh. masukin ke grup itu gitu. Oh, di edit kayak gitu nggak? Enggak. So, jadi kayak misalnya muka jelek gitu ya, muka mungkin lagi ngapain ya, lagi jadi fotonya mungkin diam-diam gitu ya, disebar. Marah, biasanya yang difoto kan anak laki-laki, jadi anak laki-lakinya marah terus pada ngetik kasar gitu. Oh, jadi bahasanya ini ya, hampir satu kelas nggak Neng itu? Maksudnya banyak nggak anak-anak yang seperti itu? Iya, kebanyakan sih laki-laki, soalnya perempuan mungkin pada takut ya, Bu. Oh, perempuan pada takut ya. Oke. Nah, itu grup yang tanpa wali kelasnya tahu tidak Neng? Kalau ada grup selain grup yang ada wali kelasnya? Tahu. Tahu. Kelas mah tahu, cuma nggak tahu isinya buat apa gitu. Tapi kita udah izin, Pak, kita mau bikin grup tanpa guru gitu. Terus kata wali kelasnya nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Ya berarti yang rame itu di grup yang tanpa wali kelasnya. Iya. Kalau yang ada wali kelasnya sepi. Iya. Paling kalau misalnya wali kelas menginfokan aja ya kalau ada sesuatu hal penting, Iya. baru kalian pada pindahnya ke grup itu, gitu ya. Ya berarti tadi ya kesimpulannya terdapat beberapa anak ya yang bahasanya masih kasar gitu ya, binatang-binatang dibawa-bawa ya gitu ya, sampai ada orang tua juga yang tahu ya, kepergok sama orang tua dan orang tuanya mengancam ingin melaporkan ke wali kelasnya gitu. Tapi mungkin belum nyampe ke wali kelas, Neng Diara udah ke ibu dulu ya, udah ke ibu dulu ingin cerita gitu ya. Nanti kita
akan ini ya, akan bahas ya tentang masalah itu ya. Kira-kira ada lagi nih diceritakan ke Ibu? Udah cukup dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir. Neng Tia, gimana perasaannya hari ini? Saya kesel Bu, soalnya tadi kan Hexa kayak lagi main gitu kan, kejar-kejaran. Tiba-tiba Hexa nabrak saya Bu. Terus saya kesakitan gitu Bu. Habis itu Hexa juga udah minta maaf, tapi minta maafnya kayak nggak ikhlas gitu, tapi sambil ngotot gitu Bu. Sambil ngotot ya. Oh, yang tadi ya Hexa bilang ya, Hexa nabrak ini ya, Iya. nabrak Tia ya. Hexa lagi ngapain ya emang Hexa? Jadi main. Lagi main, ini masih pagi loh. Ya, dari larian. Sampai jatuh Tianya? Iya Bu. Sampai jatuh, bener jatuh. Sampai kayak tiduran gitu loh Bu. Kayaknya kena kayak meja gitu. Oh, ininya kena meja ya, sakit ya, sakit ya. Oke, Hexa udah minta maaf belum? Udah Bu. Udah. Udah maafin Bu. Kayaknya bukan nggak mau, belum. Mungkin dia kesel nih. Kira-kira nih Kia, Hexa kan udah minta maaf. Emang apa yang membuat Kia belum bisa memaafkan Hexa? Hexa juga sering gitu loh Bu, kayak ngejailin aku, terus kayak sering ngebully pakai nama orang tua gitu Bu. Sering ngebully nama orang tua Kia ya? Oh, mungkin yang mendasari Kia belum bisa memaafkan Hexa ya. Sebelum-sebelumnya nih, Hexa juga sering ngebully Kia ya. Iya, Hexa jujur Neng, iya katanya bilang iya. Itu kenapa Hexa? Seru aja Bu. Oh seru katanya. Nah ibu mau nanya nih, kok Hexa tahu ya nama orang tuanya Kia? Bentar, SD-nya bareng nggak? Enggak. Nggak bareng kan? Enggak. Kok bisa tahu Hexa? Dari teman. Ibu aja nggak tahu nama orang tuanya Kia. Biasanya kayak Hexa dari mana? teman-teman Bu. Dari teman-teman lagi ya Bu. Iya Bu. Oh dari teman-temannya Kia. Kan dia juga ini famous populer di Oh. sini, jadi orang-orang tuh pada tahu ini dia gitu. Terus ya, mungkin ada anak yang jahil gitu yang ngasih tahu orang tuanya Kia, so jadinya kesebab pada tahu. Oh. Jadi orang-orang juga kalau manggil Kia kalau di jalan pakai nama orang tuanya. Iya Bu, kayak gitu. Berarti nggak hanya Hexa. Mm-mm. Banyak. Iya banyak. Banyak Termasuk gitu dia ya. juga Bu. Diara juga. Kayaknya Pernah ngebully Kia berarti. Kayaknya duluan. Oh, ini ya. Oh, Raymond juga. Raymond sampai gini tangannya. Ibu nggak tahu kira-kira Raymond juga kayak gini ngapain? Ya. Ternyata Raymond juga, ya. Tapi nih, menarik nih. Ternyata di sini saling berhubungan ya. Nah, Raymond juga pernah ngebully Kia. Hexa apalagi, ya. Diara juga pernah ngebully Kia. Sebut nama orang tuanya ya. Iya. Saking terkenal ya, Kia ya. Kia terkenal ya berarti ya. Nah, coba ketika Diara, Raymond dan Hexa membuli Kia ngebully balik nggak? Iya Bu, suka kayak ngebales nama orang tuanya juga, kan suka agak kesel gitu kan, soalnya ngomongnya tuh berkali-kali. Oh, ngomongnya berkali-kali, kesel, emosi ya. Iya. Jadi refleks gitu, Iya. nyebutin lagi Iya. nama orang tua mereka. Berarti dia juga tahu orang tuanya. Hexa, Raymond dan Diara juga tahu. Tahu. Dari mana Kia? Bagus, dari teman-temannya mereka juga Bu. Kita dulu semadrasah dulu. Oh, satu madrasah dulunya, jadinya tahu. Oh, tapi ini cepet banget nyebarnya ya. Padahal kalian beda kelas ya. Iya Bu. Nih kalau Kia kan kelasnya di atas, Iya. ya. Kalau Raymond kan di bawah, jauh banget kan? Iya. Ya. Tapi ini ya, beritanya cepet banget nyampenya ya. Sampai ke kelas 8 juga Bu. Ke kelas 8 juga nyampe. 9 juga sih. 9 juga. Itu gimana Ibu? Ibu pengen tahu dong. Kalian termotivasi oleh apa ya? Kok ngebully teman-teman, ngebully Kia dan mungkin teman-teman di sini kok dengan nama orang tua? Ini sih Ya, Bu, ada soalnya Bu. kan Kenapa? kayak seru bikin teman ini kasar gitu. Terus kan bukan kita juga yang ngomong kayak gitu. Jadi misalkan ada 3 orang, Iya. manggilnya bareng-bareng pakai nama orang tuanya. Si Kianya
lama tuh seru kayak gitu. Oh, seru ya buat bercandaan kayak gitu. Jadinya buat bercandaan. Nah, gini ya. Kalau misalnya mungkin teman kaliannya dibercandain seperti itu ya, dan ya udah fine aja, oke aja, nggak sampai marah, ya kan? Mungkin tapi kan 1 kali 2 kali dia merasakan hal itu, ya nggak anak-anak? Tapi kan kalau misalnya lama-lama nih, coba dia merasakan kayak gimana? Kesel ya, kayak kalian ya, kesel juga seperti itu. Tapi kenapa sering diulang-ulang ya? Seru gitu Bu. Oh, awalnya seru banget. Tapi kalian pernah nggak sih memikirkan kalian ngebully teman-teman nih? Ada yang sampai nyubit ya, ngedorong, ya enggak? Ya, itu kalian pernah nggak sih sebelum melakukan hal itu memikirkan perasaan teman kalian? Enggak, sama sekali ya, enggak ya? Langsung ngedorong kayak gitu ya? Sejauh itu ya? Tapi dari pas SD kayak gitu enggak? Dari SD. Oh, dari SD ini dibawa-bawa ke sini sampai sekarang. Oh, jadi teman-temannya seperti itu, jadi kayak kesannya kayak banyak yang ngedukung, gitu. Oh, apalagi di kelas gitu. Oke, ini ya berarti ini anak berarti ada yang ngedorong, ada yang nyubit gitu ya. Tadi ya ada yang ditegur lewat WhatsApp, di grup ketahuan sama orang tua siswa, ya. Oke, dari banyaknya permasalahannya macam-macam banget ini ya. Kayaknya menarik sekali nih masalahnya. Tapi di sini kita nggak cukup kalau misalnya kita bahas semuanya satu persatu permasalahan kita di sini, ya. Jadi kita akan bahas permasalahan siapa dulu nih? Hexa sama Tia. Karena kan masalahnya saling berhubungan. Saling berhubungan ya, dan masih anget banget ya baru kejadiannya. Ya, Hexa ya. Hexa dan Tia yang akan dibahas dulu nih. Ya, gimana? Sepakat nggak? Sepakat ya? Oke, mau ya? Mau, oke. Nah, oke, sekarang kita mulai, kita akan bahas nih. Nah, Ibu mau nanya, kira-kira Hexa ketika mendorong Tia itu atas dasar apa? Gimana? Sengaja nggak? Nggak. Awalnya kejadiannya seperti apa? Hexa sedang ngapain dan sama siapa aja kejadian itu? Lagi main. Mainan apa itu? Kejar-kejaran. Kejar-kejarannya ngapain? Dia lagi main. Terus ada Tia di depannya masih lagi jatuh. Oh, lagi main-mainan gitu. Masih pagi Hexa? Ya. Masih pagi loh. Pakai pagi-pagi udah olahraga dia, ya. Kamu berarti lagi main sama teman-teman yang lain di kelas gitu. Lagi kejar-kejaran. Lagi ngerebutin apa itu? Bola atau ngerebutin apa? Bola-bola itu yang di ini, apa namanya? Yang digulung sama itu, kertas. Itu kalau digulung kertas itu kertasnya siapa? Oh, dari sampah. Di ini digulung-gulung. Dia tuh Situ biasanya dikasih apa sih? dikaretin. Atau ini apa sih? Salah seben. Terus dilempar-lemparin gitu ke teman-teman. Kayak gitu. Hexa tadi lagi kayak gitu. Ya, lagi main lempar-lemparan kayak gitu. Tadi pagi-pagi udah main kayak gitu Hexa. Gurunya belum masuk. Belum. Pagi-pagi Hexa sudah seperti itu. Dan ternyata ketemu dengan lagi lari ya. Berarti kamu naik ke atas dong. Ke lantai 2. Enggak, Tianya di kelasnya ini. Oke, lagi di bawah. Dia lagi main gitu sama kelas D. Oh, kayaknya lagi di kelas J, di kelasnya Hexa. Depannya Pak aja jadi tahu. Oh, jadi tadi Diara tuh tahu ya kejadiannya ya? Oke, Diara tahu. Saksinya Bu. Oh, Diara saksinya nih. Ya, ada saksinya. Tadi yang Diara lihat itu kayak gimana Neng? Ini Hexa kejadiannya. Dia cuma lagi diam bengong di depan sama teman lagi ngobrol. Terus tiba-tiba ini berdua ribut. Terus tuh dia memang udah minta maaf. Minta maafnya kayak
nggak ikhlas tuh Bu, sambil marah juga, sambil ngedorong Kirsten juga. Ya emang awalnya Kir yang dorong, tapi dia juga ikut ngebales gitu. Oh, kayak dorong dia, dia nabrak dia, dorong lagi gitu. Ya, jadi kayak ngomongnya sambil kayak didorong gitu. Berarti pagi-pagi ini ya, tadi ya, pagi ya, pagi banget ya tadi ya. Habis berangkat sekolah baru bikin tas, terus ngobrol di depan, ini berdua nih. Ada yang misahin nggak nak? Dia misahin minum kecil. Mau misahin ya, ada yang misahin ya. Nah sebelumnya sih diiniin sama diolok-olok sama anak. Ribut gitu. Iya. Oh ya, Hesa. Iya. Bener banget. Ini Bagus ada di situ nggak? Ada. Ada. Bagus ngapain ngeliat doang? Ikut salah hakim Bu, ikut salah hakim. Oh, dia malah nyerakin. Nyerakin siapa? Hexa sama Kia. Pagi-pagi ya. Raymond ada di situ nggak posisinya, Mon? Masih belum datang. Iya, memang kalau berangkat siang. Oh, Raymond belum datang ya tadi ya. Oke, berarti di sini banyak saksinya ya, pagi-pagi ya. Iya. Sudah disambut oleh masalahnya Hexa dan Kia ya. Nah, Kia dirasakan apa nih ketika kejadian itu? Kesel Bu, marah, terus nggak terima juga Bu. Nggak terima sampai sekarang ya? Belum bisa maafin Hexa? Belum bisa. Yang dasarnya belum bisa tuh kenapa? Heksanya kayak minta maafnya benar-benar nggak ikhlas, terus ngedorong lagi juga Bu, sampai ini juga sakit lagi gitu. Sampai terjatuh banget ya, sampai sakit ya. Hexa, Kia sampai sakit Hexa. Udah minta maaf belum? Udah. Tapi belum dimaafin. Belum dimaafin nih. Kira-kira mungkin dari anggota kelompok yang lain, adakah yang ingin berpendapat tentang masalahnya Hexa dan Kia? Kia belum bisa maafin nih, belum bisa maafin Hexa. Kira-kira gimana? Hexanya minta maaf lagi ke Kia. Terus Kianya maafin. Oh, Hexa. Oh, katanya jangan dipendam lagi Hexa, ya. Oke. Juga jangan marah-marah gitu. Kayaknya Kia pengen banget ngeluapin emosinya ya. Kia ya? Iya. Pengen ngeluapin emosinya Kia? Iya, Pengen? pengen. Hexa pengen nggak? Pengen. Pengen? Kita selesaikan masalah ini? Nah, Ya. Kalau misalnya Kia dan Hexa ingin meluapkan ya emosinya supaya plong ya. Oke. Nanti kita bermain peran yuk. Mau? Mau ya? Kita bermain peran ya. Oke? Oke ya, oke. Nah, tapi sebelum kita bermain peran, kita latih konsentrasi kita dulu ya. Kita speaking dulu ya. Oke ya, supaya makin semangat ya Hexa ya. Ya Kia ya. Supaya nanti Kia bisa merasa terhibur ya, nggak emosi lagi. Oke, jadi perhatikan Ibu, perhatikan. Clue-nya adalah kalian tirukan perkataan Ibu. Paham? Paham ya? Apa coba clue-nya? Perkataan Ibu. Ngikutin perkataan Ibu. Ya. Apa yang Ibu ucapkan? Ya. Ikutin. Ya. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke. Kita mulai? Oke. Ya belum, jangan kita mulai, ikutan mulai. Jadi pas Ibu ngomong, kalian yang peragain gitu. Tapi kalian peragainnya itu sesuai ucapan Ibu. Ya, gitu. Oke? Siap? Siap. Pegang hidung. Pegang telinga. Oke, ada yang fokus, sudah fokus. Pegang mata. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Fokus ya. Oke. Nah, oke, kita bisa mulai Bisa. role playing-nya. Bisa. Ya, jadi gini anak-anak, kita akan melakukan kegiatan role playing, di mana role playing itu bermain peran, ya. Yang bermain peran itu nanti yang permasalahannya dibahas, ya. Tadi ada Hexa dan Kia. Mungkin nanti yang akan dibantu juga dengan saksinya siapa tadi? Diara ya, saksinya sama tuh bagus juga ya.
Nanti yang lainnya kita melihat reka adegan mereka seperti apa. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Kia dan Hexa ya, seperti apa dan bagaimana ya. Nanti kalian juga bisa menanggapi ya, menanggapi peran yang teman kalian perankan. Bisa dipahami ya? Oke, sebelumnya akan Ibu bagikan dulu ya Nak ya. Ininya. Nah, ini naskahnya. Untuk Hexa, ini untuk Kia, sebenarnya untuk Diara ya. Oke, sama-sama. Nah, silakan kalian lihat. Di sini nanti untuk yang peran pertama itu, ini untuk Kia ya. Kia, peran pertama Kia. Lalu peran yang kedua Hexa ya. Hexa. Nah, untuk peran yang ketiga Diara ya Neng ya. Nah, oke. Silakan kalian simak di situ. Jadi untuk peran pertama itu nanti siswa diminta untuk memeragakan seseorang yang sedang marah terhadap temannya karena temannya tidak sengaja menabrak hingga terjatuh, dan siswa tersebut marah dan mencubit temannya ya. Nanti Kia ya adegannya seperti itu Neng ya. Untuk dialognya bisa Kia baca-baca dulu ya. Dialog yang di sini untuk Hexa, Kia dan Diara, di sini perhatikan Ibu. Nah, untuk dialognya tidak usah sama persis gitu ya. Yang penting kalian tahu temanya ini kemana, arahnya kemana. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Hexa bisa dipahami nggak? Bisa. Hexa agak maju aja, agak maju. Oke, ya. Oke, jadi nanti untuk peran yang kedua Hexa nih. Hexa nanti diminta memeragakan seseorang yang menjadi korban, ya, korbannya, ya Hexa ya. Hexa baca-baca dulu dialognya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa tanya ke Ibu, ya. Oke. Untuk yang peran ketiga Diara, di sini Diara diminta untuk memeragakan seseorang yang membantu temannya yang sedang marah-marah. Berarti di sini Diara membantu siapa? Iya ya, jadi kayak menjadi penengah gitu ya Neng ya. Menjadi penengah. Terus nanti silakan kalian dibaca-baca dulu dialognya ya sebelum kalian memeragakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan Hexa dibaca-baca dulu. Hexa perannya menjadi peran kedua, Kia peran pertama, dan peran ketiganya oleh Diara ya. Silakan dibaca-baca dulu. Oke anak-anak, tadi untuk Kia, Hexa, dan Diara sudah dipelajari dialognya ya? Sudah paham belum? Paham. Alurnya paham ya? Harus ngapain ya? Nah, untuk Hexa dan Kia, silahkan kalian berperan sesuai dengan isi hati kalian ya. Kalian ingin meluapkan, silahkan, Ibu persilahkan ya. Ya dan Hexa ya. Ya. Pokoknya tampilkan segala sesuatunya dengan baik ya. Kita perlu latihan atau mau langsung? Langsung ya. Langsung ya. Udah bisa ya? Bisa. Kayaknya Kia udah gak sabar banget ya. Oh ya, kayaknya udah pengen banget meluapkan emosinya ya Kia ya. Oke. Mungkin bisa kita mulai ya. Oke. Bermain peran sudah bisa mulai? Bisa ya. Untuk Raymond dan Bagus dan Afara, kalian menyimak teman-teman yang sedang berperan ya. Nanti kalian juga boleh berpendapat ya. Oke? Nah Ibu minta bantuannya untuk ke siapa namanya? Afara. Nanti Neng Afara baca ini ya. Baca peran yang akan dimainkan ya, dari peran 1, 2, dan 3 ya. Nanti iya ininya ya. Peran 1 oleh Kia, peran 2 oleh Hexa, dan peran 3 oleh Diara ya. Paham Neng? Nanti Neng Afara tinggal dibaca aja sampai sini ya. Gitu. Nanti ketika Neng Afara sudah selesai membaca ininya, prolognya atau tentang peran yang akan dimainkan oleh pemeran, nanti dialog sudah bisa dimulai ya. Oke? Paham ya? Oke. Yuk kita sama-sama berdiri ya. Kita posisikan ya. Oke, kita memposisikan. Oke. Yuk. Oke. Nanti untuk Afara di sini sebelah Ibu.
Nah, Hexa nanti mau dari mana ya? Sini jangan dari sini. Oke. Peran 1 akan dimainkan oleh Kia. Siswa diminta untuk memperagakan seorang yang sedang marah terhadap temannya karena temannya tidak sengaja menabrak hingga terjatuh. Siswa tersebut marah dan mencubit temannya. Oke, untuk peran yang kedua. Peran 2 dimainkan oleh Hexa. Siswa diminta memeragakan seorang korban perilaku agresif. Peran 3 diperankan oleh Diara. Siswa diminta untuk memperagakan seseorang yang membantu temannya yang sedang marah. Oke, sip. Oke, silakan untuk pemeran Kia, Hexa, dan Diara siap-siap ya. Pokoknya Kia harus meluapkan semua emosinya, silakan boleh ya, dan Hexa. Ayo Hexa bisa dimulai. Untuk Tuh Bagus dan Lemon bisa duduk. Maaf ya, maaf. Kamu kalau jalan lihat-lihat coba punya mata gak sih? Karena aku sudah minta maaf. Kamu tuh sadar gak sih kalau kamu tuh udah bikin aku jatuh? Sakit tahu. Kan kamunya juga yang salah. Alah udahlah banyak alasan. Udah aku yang salah. Maafin Maafin ya. ribut. Dia tadi ngedorong aku. Tapi dia minta maafnya kayak gitu. Enggak Si Hersanya udah minta maaf. Udah. Kamunya maafin nggak? Enggak, soalnya dia Kan si Hersanya udah minta maaf. tapi dia minta maafnya dong. Nah, tenang. Nah, lebih baik kamu maafin aja Heksanya, kan Heksanya udah minta maaf. Maaf, udah maafan. Udah maaf ya. Ya udah maaf. Ya maaf dah. Udah. Yes. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai ya bermain perannya ya. Tadi yang diperankan oleh Hexa, Kia, dan Diara. Ya, gimana nih perasaannya? Tadi bermain peran. Lega Bu. Lega ya, untuk Kia lega. Hexa juga lega? Iya. Enak? Enak. Enak ya? Iya. Enak. Keselnya kenapa? Ini udah apa sih? Udah marah-marah, ini yang minta maaf nggak ikhlas, malah jadi ribut, jadi bikin suasana makin keruh. Oh iya, jadi emang berseteru gitu ya antara Hexa dan Kia ya. Nah, dari tadi yang pas Hexa dan Kia sudah lakukan, kira-kira tadi kan Kia katanya sudah agak lega ya, plong ya. Hexa juga ya. Nah, dari masalahnya Kia dan Hexa tadi sudah diluapkan ya, seluap-luapnya tadi Ibu lihat juga. Nah, gimana Kia? Sudah bisa memaafkan Hexa? Sudah Bu. Sudah? Ya. Hexa bisa kembali lagi meminta maaf ke Kia? Bisa. Coba lakukan. Gimana bilangnya Hexa? Maaf ya. Coba minta maaf ke Kia gimana? Ayo. Iya, ayo. Ayo gimana? Ayo Hexa bilang. Maaf ya, tadi aku sudah menabrak kamu. Ya aku juga minta maaf ya. Tadi udah ngedorong kamu juga. Oke, dia maafin? Maafin Kia? Maafin. Ikhlas? Ikhlas. Oke, ya. Nah, tadi sudah masalahnya Kia dan Hexa sudah selesai ya. Alhamdulillah udah dari bermain peran mereka berdua sudah lega, sudah plong. Nah, sekarang Ibu minta tanggapannya dari Neng Afara. Gimana Neng tadi tanggapannya ketika mereka bermain peran? Tanggapan aku sih, Kia juga salah karena nggak bisa kontrol emosinya. Terus Hexa juga salah karena minta maafnya tuh kayak nggak ikhlas gitu. Ikut kasar. Ikut Salah semua. Oke, sip ya. Oke anak-anak, jadi tadi kan kalian sudah bermain peran juga ya. Ada juga yang menanggapi ya. Ya. Oke. Nah, dari tadi yang sudah kita laksanakan ya, kita juga sudah tidak terasa ya, sudah hampir mau selesai kegiatan ini. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu minta kalian menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini. Oke, mungkin dimulai dari Neng Diara, kesimpulannya apa dari layanan ini? Kesimpulannya jangan cepat marah. Kalau misalkan ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Terus yang minta maaf juga minta maafnya kalau bisa dengan tulus. Oke, jadi kita harus lebih ini ya, mengontrol diri ya, gitu ya.
dari mungkin dari Hexa juga ya, dari Tubagus juga, dan Raymond ya gitu ya, Afara serta Tia dan juga Diara ya. Tadi juga Ibu setuju dengan perkataan Neng Diara ya, bahwa Ibu juga simpulkan kegiatan pagi hari ini, konseling kelompok kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Yang kita bahas masalahnya Hexa dan Kia sudah diselesaikan. Kia sudah memaafkan Hexa dengan baik, dengan ikhlas ya, yang tadinya kan tidak ikhlas ya. Tadi sudah diluapkan juga emosinya melalui role playing ya, atau bermain peran tadi. Dan juga di sini kita sebagai manusia itu memang tidak luput dari sebuah kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita juga harus berani apa? Mengakui, bertanggung jawab juga. Ya, kalau kita salah kita akui kesalahan kita itu apa dan tanggung jawab. Dan ketika kita sudah mengakui, bertanggung jawab, dan kita juga harus bisa meminta maaf dan juga memaafkan. Kalau teman kita meminta maaf, kita harus maafkan. Jadi anak-anak ya, kalian jadi harus lebih bisa mengendalikan diri kalian. Ya, kalian harus bisa memperbaiki nih perilaku kalian yang tidak baik ya, yang tadi mencubit, mendorong temannya sampai nangis ya. Mulai dari sekarang kita harus perbaiki ya, janji ya, perbaiki ya. Oke? Oke. Nah, oke anak-anak, sebelum ini ya, Ibu ingin memberikan lembar LKPD ya, jadi lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian isi dulu ya. Nanti pulpennya akan Ibu bagikan, estafet ke sana ke Raymond. Oke. Kasih satu. Oke. Nah, jadi di sini anak-anak, lembar LKPD-nya yang pertama kalian isi namanya dulu. Ayo bareng-bareng. Isi namanya. Nomor absen kalian ingat nggak? Ingat ya, jangan sampai lupa. Nomor absen, lalu kelas kalian, kelasnya. Oke, kelas sudah, petunjuk mah nggak usah diisi anak ya historinya. Oke, nah di situ ada 3 pertanyaan, silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit cukup ya, satu soal 1 menit ya. Oke, 3 menit silahkan dimulai dari sekarang. Kerjakan. Oke anak-anak, sudah selesai semua LKPD-nya? Oke, silahkan dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Oke, Raymond. Oke, udah selesai LKPD-nya ya. Baik anak-anak, kita sudah tidak terasa ya waktunya sudah mau selesai. Jadi gini, mungkin untuk masalah yang belum kita bahas ya, masalahnya Tubagus, Raymond, Diara, dan Afara, kita next time ya, kita akan melakukan jadwal lagi untuk konseling kelompok lagi ya. Gimana? Sepakat? Sepakat ya, kita nanti ketemu lagi ya. Oke, jadi Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian sudah ikut berpartisipasi dengan baik dari awal sampai selesai. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini dapat merubah kalian, cara pandang kalian tadinya tidak baik menjadi baik ya. Kalian juga bisa memperbaiki perilaku kalian ya, yang tadinya sering mencubit, sering mendorong temennya ya, mungkin bisa berkurang. Kita nggak apa-apa perlahan-lahan ya, yang penting dari niat kaliannya itu sudah baik. Perlahan-lahan ya, itu bagus ya, jangan misalnya sering nyubit lagi ya, perlahan-lahan agak dikurangi. Oke? Anak-anak bisa pahami ya? Oke, baik anak-anak, tadi kita dimulaikan dari doa dulu ya. Semoga kegiatan kita yang sudah dilaksanakan dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan jangan lupa nanti akan Ibu share lagi kapan akan kita lanjutkan konseling kelompok ini ya, untuk membahas permasalahan berikutnya. Oke anak-anak, tadi kita diawali kan dengan berdoa ya, kita diselesaikan juga dengan doa lagi ya. Oke anak-anak, kita sebelum diakhiri, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi udah selesai ya. Sekarang Ibu kalian ngisi lagi ya, evaluasi hasil.
evaluasi hasilnya mana ya? Oke anak-anak, kita layanannya udah selesai ya. Nah, Ibu pengen tahu nih evaluasi hasil layanan yang sudah Ibu berikan ke kalian. Kalian memahami atau tidaknya, nanti kalian bisa diisi ya. Di sini bisa diisinya dengan tanda checklist aja ya. Di situ udah ada keterangannya anak-anak. Jadi kalau SS itu sangat setuju, S-nya setuju, pokoknya di situ sudah ada keterangannya. Kalau RG ragu-ragu, TS tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Ya, jadi di situ ada 13 item. Silahkan kalian kerjakan. Nah, oke anak-anak, tadi kalian sudah mengisi evaluasi hasil ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian ngisi hasil survei kepuasan layanan yang udah Ibu berikan ke kalian ya. Nanti di situ udah ada keterangannya, kalian sangat puas atau tidak puas, nanti bisa kalian checklist ya. Oke, kalian cukup isi nama dan kelasnya saja ya, yang sudah dikumpulkan ke Ibu. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Ayo kita kumpulkan lagi. Terima kasih ya sudah mengerjakan. Ini ngerjanya ini kan sesuai dengan perasaan kalian? Iya dong. Nggak bohong ya? Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuli. Iya, pagi Bu. Ibu sudah bisa Udah siap? dimulai? Boleh. Udah direkord ya? Boleh Bu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ini sama-sama Bu Ara. Di bawah Ibu dulu. Oke, bisa dimulai ya? Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, oke. Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semangat sekali ya Heksa ya hari ini ya. Rupanya sarapannya udah banyak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan? Oke, siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dijaga pola makannya ya, karena cuaca sekarang sudah tidak bagus ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ya, kita pengakraban dulu ya. Kita pengakraban dulu supaya kita makin akrab. Di sini kan beda-beda kelas ya. Oke, supaya nanti kalian itu saling kenal gitu ya. Oke, mungkin perkenalan dulu dari Ibu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu, Ibu Mas Tiara. Mungkin biasa dipanggil, ada yang manggil Ibu Ara, ada yang manggil juga Ibu Tiara. Dan hobi Ibu hobinya belajar. Ya, oke. Silakan dimulai dari sebelah kanan Ibu. Namanya siapa, Nek? Nama saya Saskia Puji Artalina. Ya. Bisa dipanggil Tia. Saskia, hobi saya itu suka main basket sama nyanyi. Oke, hobinya basket dan menyanyi ya. Oke, sebelahnya Tia ada siapa? Saya Tiara Bisa Oliva, biasa dipanggil Tiara dari kelas 7A. Saya biasanya baca novel atau komik sama webtoon. Oke, membaca ya. Diara hobinya membaca. Hebat sekali. Oke, sebelahnya Diara ada siapa? Saya Farah Pernisa dari kelas 7C. Hobi saya main bola. Oke, kalau Afara hobinya basket ya. Oke, setelah Afara di sebelah ujung nih, yang ganteng siapa ini? Nama saya Arya Santoso. Oke. Saya dipanggil Raymond. Saya dari kelas 7I. Hobi saya
Oke, Raymond hobinya memainkan alat musik. Kira-kira musik apa ya, Raymond? Oke, piano ya. Oke, ini kapan-kapan kalau kita nyanyi diiringin oleh Raymond ya. Mau ya? Oke, hebat sekali. Oke, selanjutnya di sebelahnya Raymond ada siapa? Saya bagus sambil belajar, bisa dipanggil ke bagus, kelas 7I, hobi saya belajar. Oke, bagus hobinya belajar. Belajar apa saja ya berarti ya? Oke, selanjutnya sebelahnya bagus yang terakhir ada siapa? Perkenalkan, nama saya Hexa Noviansa, kelas 7I, biasa dipanggil Hexa. Hobi saya main basket dan badminton. Oke, hobinya basket dan badminton. Berarti hobinya di olahraga ya, sama seperti Afara ya tadi ya. Afara hobinya basket ya kalau Afara ya. Oke, anak-anak. Dari tadi perkenalan, jadi semuanya kita tahu ya hobi kita apa saja, dan mungkin yang tadinya apa namanya Diara mungkin cuma ngelihat bagus misalnya di koperasi tapi nggak tahu dia hobinya apa gitu kan ya. Dan ketika mengikuti kegiatan ini, jadi tahu kan hobi kita apa, ya kan? Oke, anak-anak. Nah, jadi gini, kalian tahu nggak? Kalian kesini mau ngapain? Mau ngapain? Konseling. Konseling sih apa ya? Curhat-curhat. Oh iya, bahasa kalian mah curhat-curhat gitu ya. Oke. Oke, kalau bahasa kalian curhat-curhat Bu, gitu kan mau curhat, gitu kan bahasa bahasa kerennya ya, gitu. Jadi gini anak-anak, betul sekali. Kegiatan kita hari ini ya, layanan yang akan kita laksanakan adalah layanan konseling ke kelompok ya. Di mana layanan ini adalah suatu layanan yang berbentuk kelompok ya. Nanti di dalamnya itu kita akan membahas suatu masalah ya, karena namanya konseling berarti kita akan membahasnya masalah, dan nanti dari masalah itu kita akan gimana ya cara menyelesaikannya gitu, dan nanti juga masalah yang akan kita bahas nanti kita akan sepakati masalah siapa dulu, seperti itu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, lalu di sini juga ada tujuan konseling kelompok anak-anak ya. Jadi tujuan konseling kelompok ini untuk apa ya Bu? Untuk mengentaskan ya, untuk mengentaskan masalah atau untuk menyelesaikan masalah peserta didik yang sedang dialami ya. Jadi nanti masalah kalian apa, kita sama-sama mencari penyelesaiannya seperti apa ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Dan nanti mungkin kalian juga mempunyai tujuan masing-masing tergantung masalah kalian nanti ya. Oke, lalu yang selanjutnya nih, dalam konseling kelompok itu terdapat asas-asasnya ya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan ya. Dimana kalian tadi datang ke ibu dengan sukarela? Ikhlas? Ikhlas. Oke, alhamdulillah ikhlas semuanya ya. Tanpa adanya paksaan dari siapapun? Iya. Nggak ada wali kelas yang nyuruh kalian ke sini? Nggak ada ya? Emang dari diri kaliannya ikhlas mau curhat ke ibu ya? Iya. Oke. Lalu yang kedua, asas keterbukaan. Ya, di mana di sini ketika nanti kalian mencurahkan permasalahan kalian, ya, ataupun kalian bertanya ataupun berpendapat tentang permasalahan teman-teman kalian ataupun anggota kelompok di sini, kalian harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya, kalau kalian pengen mencurahkan isi hati kalian, curahkan saja, ya, tanpa adanya kalian rasa saya takut ini segala macam, itu nggak boleh. Jadi harus terbuka. Paham ya? Oke, paham. Lalu yang terakhir di sini asas yang ketiga, ada asas kerahasiaan anak-anak. Ya, pasti kalian tadi pikir, menceritakan masalah kok di sini banyakan Bu. Nanti pasti ada yang ember Bu. Di sini ada asas kerahasiaan. Ya, jadi asas kerahasiaan ini ketika kalian bercerita apapun yang terjadi dalam kegiatan ini, ya kegiatan konseling kelompok ini, tidak boleh ada yang mengumbar-umbar di orang lain. Ya, paham ya? Paham. Pokoknya mungkin permasalahan nanti Diara, Afara, Raymond, Tubagus, sama Hexa, itu kalian harus bisa menjaga rahasia itu. Tidak boleh diumbar-umbar ke teman-teman yang lain. Setelah kegiatan ini, tidak boleh ada yang ngomong ke siapapun tentang pelaksanaan konseling kelompok ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Paham ya? Nah, untuk lebih yakin nih, untuk asas kerahasiaan,
kita sama-sama ikrar janji konseling kelompok ya anak-anak ya. Oke, ayo kita saling berjabat tangan. Ayo Hexa. Nah, Remon. Oke, nah nanti kalian sama-sama ikutin kata-kata ibu ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, ibu bacakan. Ikrar janji konseling kelompok. Ikrar janji konseling kelompok. Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, selesai ya. Nah, tadi kalian sudah ikrar ya, sudah berjanji ya tadi merahasiakan ya. Oke, janji anak-anak ya. Oke, jadi setelah tadi ikrar tadi kalian aman ya, apapun yang kita bicarakan pokoknya di kegiatan ini kita harus menutupnya rapat. Oke, baik anak-anak, sekarang ibu mau nanya ke kalian ya. Kalian hari ini perasaannya gimana? Sedih, lagi sedih. Ada yang lebih emosi? Ini kayaknya kalian sudah apa ya? Sudah nggak sabar ya? Sudah nggak sabar kayaknya pengen apa nih? Pengen curhat-curhat ya? Iya. Aduh, oke. Rupanya sudah tidak sabar sekali nih. Tapi gini anak-anak, nanti ketika kita sedang melaksanakan konseling kelompok, ya, kalian boleh bertanya ya ke anggota kelompok yang lain ketika sedang mencurahkan pendapat. Boleh juga kalian berpendapat ya, dan juga nanti kalian bisa nih ya ketika ada teman yang mungkin menceritakan hal-hal yang mereka sedih ataupun apapun itu, kalian harus berempati ya. Jangan sampai ada yang ngobrol sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalian pokoknya harus penuh ikut kegiatan konseling kelompok ini dengan baik ya. Oke, bisa dimulai anak-anak? Oke, Remon bisa dimulai? Bisa? Oke, bisa dimulai ya. Nah, sekarang silahkan Ibu sepenuhnya menyerahkan ke kalian apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian alami, ya, yang ingin kalian curahkan, yang ingin kalian ceritakan ke kita semua, ya, ke anggota kelompok ataupun ke Ibu, silahkan, ya, Ibu persilahkan dengan senang hati. Bisa dimulai dari mana? Dari Hexa dulu aja. Dari Hexa ya, oke. Dari Hexa, silahkan Hexa. Coba ceritakan apa yang ingin Hexa ceritakan ke Ibu ataupun ke teman-teman yang lain. Kesal, Bu. Kesel sama siapa? Sama Siti ya, Bu. Oh, sama Kia. Kenapa, ada apa? Karena tadi Hexa lagi menari, terus nabrak dia nggak sengaja, Bu. Oh, Hexa tadi nabrak Kia. Nabraknya di mana, Hexa? Di kelas, Bu. Oh, di kelas. Itu Hexanya lagi ngapain? Di main kalian, Bu. Oh, lagi main. Iya, betul, Kia. Betul, Bu. Tadi kejadiannya seperti itu? Iya. Iya, oke. Aduh, Hexa ini ya. Ternyata sama Kia. Ya, ketemu lagi berarti ya. Ketemu. Hexa tahu nggak bakal ketemu sama Kia di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kebetulan banget ya, Kia ya. Iya. Oke. Selanjutnya dari Tubagus. Tubagus, hari ini apa yang dirasakan? Saya kemarin jahil ke teman. Soalnya saya kesal. Jahil ke teman. Kesel. Kesel kenapa? Soalnya dia kalau mau kerja kelompok nggak mau terus. Kalau disuruh kerja kelompok nggak mau terus. Itu kesel kalian apa namanya? Bagus jahilinnya kayak gimana jahilinnya? Jahilnya cubit. Dicubit. Sampai nangis. Iya. Cubit sampai nangis. Itu Bagus tuh nyubit tuh emang sengaja atau gimana?
Sengaja, Bu. Sengaja nyubit. Iya. Itu emang pas langsung nyubit itu anaknya nangis atau gimana? Belum nangis, Bu. Oke, terus. Oh, pokoknya Bagus nih sebelum anak itu nangis terus-terusan nyubit. Iya. Gitu. Itu pas ada guru atau gimana? Oh, pas nggak ada guru. Jam kosong apa gimana Bagus? Kosong. Jam kosong. Tapi pas anaknya sudah nangis, udah selesai. Udah, tinggal aja gitu apa gimana? Ditinggal. Tapi anaknya ngadu nggak ke ada guru lain yang tahu nggak masalah ini? Ada. Ada. Siapa? Wali kelas sudah tahu. Bagus sudah pernah dipanggil sama wali kelas? Udah. Digimanain Bagus? Ya, Bu. Oh, diomongin. Tapi yang dicubit Bagusnya itu sudah minta maaf apa belum? Sudah. Hmm? Sudah. Sudah. Tapi dia masih ini ya, masih kesel ya sama Bagus ya. Kayaknya mungkin belum ikhlas kali ya. Habis Bagusnya kan tadi apa nyubitnya itu terus-terusan. Pokoknya sebelum anak itu belum nangis, dia terus-terusan ya sampai nangis. Berarti tujuannya sampai nangis. Sekesel itu Bagus, kesel banget. Emang dari awal kelompokan itu dia sama sekali nggak partisipasi gitu, nggak pernah ngerjain apapun, nggak pernah. Oh, itu pernah nggak mungkin dari Bagus pelan-pelan lah gitu. Mungkin kayak misalnya dibujuk dulu gitu, pernah nggak kayak gitu? Diomongin, pernah. Tapi tetap seperti itu anaknya. Nggak ada perubahan. Oh, nggak ada. Oke. Nggak juga ya, masalahnya Bagus ya. Dia pokoknya tujuannya pengen nangis, anak itu nangis, ya udah sampai nangis ya, Bagus ya. Oke. Aduh, ini bagus ya. Oke. Ada lagi yang ingin diceritakan, Bagus? Nggak ada. Nggak ada, oke. Selanjutnya, Raymond. Kalau aku sih itu, Bu, kakak saya dulu. Mhm. Terus kena ngadu ke orang tua, terus orang tua yang ngancam, Bu. Oh, ini nyubit juga. Ini suka nyubit ya. Satu kelas? Satu kelas suka nyubit. Anaknya sampai nangis nggak, A? Enggak, cuma ngadu ke orang tua. Raymond ditegur sama orang tuanya. Ya, ditegurnya melalui apa, Raymond? Di WhatsApp. Raymond dimarahin. Ketika diomelin seperti itu, besok-besoknya Raymond masih nyubit temennya Raymond nggak? Oh, udah takut berarti. Tapi Raymond agak kesel nggak sama dia? Kesel dikit juga ya. Oke. Ini berarti Bagus sama Raymond tuh hobinya nyubit juga ya. Nyubit. Aduh, ini nyubitnya tuh gemes apa gimana ya? Kesel. Keselnya emang maunya nyubit gitu. Nyubit. Ya ampun, ini ya hebat sekali. Ya mungkin Raymond duduknya jangan jauh-jauhan ya, sini lagi ya. Oke, siap supaya kelihatan ya. Oke. Nah, selanjutnya, tar dulu, Ibu mau nanya ke Raymond. Raymond nanya itu yang ingin diceritakan ke Ibu sama teman-teman yang lain. Hanya itu? Ya, sedih nggak? Ketika diomelin sama orang tuanya temannya Raymond, itu Raymond ngerasa ini nggak nyaman nggak? Gitu? Ngerasa mungkin takut banget ketika mau ke sekolah? Takut ya? Takut. Itu pas Raymond mencoba mencubit temennya itu, Raymond ada kepikiran nggak sih bahwa bakal kejadian seperti ini? Nggak mikir sampai ke situ ya. Mungkin cuma nyubit aja udah nggak tahu bakal orang tuanya akan ini ya WhatsApp ke Raymond gitu ya. Mungkin anaknya Raymond ini tadi ibu nanya. Raymond nyubitnya tuh udah berkali-kali berarti ya? Iya, dari kemarin-kemarin juga sering nyubit anak itu. Tiap hari. Oh, tiap hari nyubitnya pantas ya. Anaknya laporan ke orang tuanya ya, ya. Oke, nanti akan kita ini lagi ya, kupas tuntas ya Raymond ya. Oke, ada lagi yang ingin diceritakan Raymond? Hanya itu yang ingin Raymond ceritakan ke ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin dari Neng Apare di ujung gimana Neng Apare? Mhm. karena manusia dan semacam orang
Oh, ini Afara itu berarti ngedorong teman sampai jatuh, ya. Anaknya sampai nangis juga. Iya, tadi bagus juga Nubit sampai nangis. Kalau Afara itu kejadiannya lagi ngapain ya, Nen? Kok tiba-tiba ngedorong gitu? Refleks atau emang sengaja? Sengaja, sengaja ngedorong. Itu emang kenapa awalnya itu ada masalah apa gimana? Heeh. Adanya tuh kayak si kayaknya yang nggak mau ngerjain tugas itu. Terus saya Oh, gara-gara temennya nggak mau ngerjain tugas. Itu tugas kelompok ya. Harusnya ngerjain bareng-barengnya. Sama berarti tadi kayak Bagus ya. Bagus juga sama. Cuman Bagus mah dengan cara keselnya itu nyubit. Sampai anaknya nangis. Ya. Tapi kalau Afara itu ngedorong temennya. Ya. Sampai jatuh. Sampai nangis pula. Iya. Aduh ini ya sukanya. Ini kenapa kok kalian memang terbiasa dari SD-nya seperti itu apa gimana? Terbiasa kayak gitu ya? Kalau kesel kayak gitu ya? temennya juga banyak yang kayak gitu sih, jadi kebawa banget Hmm. Jadi kayaknya hampir di semua kelas ya gitu ya? Gitu ya? Oh iya iya. Ini kok sampai nangis hobi banget ya. Ini kalau ini ya ampun, berarti Bagus juga nyubit ya sampai nangis. Afara juga, cuman Afara beda, bukan nyubit, tapi ngedorong temennya gitu ya. Iya, ngedorong sampai temennya jatuh ya. Itu kalau naik Afara, orang tuanya negur nggak? Orang tua temennya? Nggak ya? Tapi sudah mencoba minta maaf belum? Sudah, tapi tidak dimaafkan. Belum kalian yang ya, belum dimaafkan ya. Nanti kita coba ya, supaya teman yang Afara bisa memaafkan yang Afara ya. Nah, namanya anak-anak ya kalian nanti mungkin kalian belum bisa mengendalikan diri kalian gitu ya. Kayaknya senang banget, ngubit, ngedorong ya. Itu nanti akan kita bahas lagi ya. Oke, mungkin ada lagi dengan Afara yang ingin diceritakan? Nggak ada? Oke, selanjutnya Nenggiara, kira-kira hari ini apa yang dirasakan oleh Nenggiara, lalu juga kira-kira apa nih yang ingin diceritakan ke kita semua? Tiara lagi sedih Bu. Ini kenapa nih? Jadi kan kemarin-kemarin Tiara lagi chatan di WhatsApp sama teman-teman di grup. Iya. Tapi pakai bahasa kasar, kayak pakai nama binatang. Terus tiba-tiba ada anak yang katanya dipinjam sama orang tuanya, terus ketahuan. Terus kita di grup tuh dimarah-marahin. Tapi yang dimarahin yang lebih menonjol tuh ke Diara, kayak disalah-salahin Diaranya, terus dibilang mau dikasih tahu ke wali kelas. Diara juga udah minta maaf, tapi kata ibu anaknya tuh katanya mau dikasih tahu ke wali kelas aja. Oh, jadi kejadiannya ini ya. Oke, sebelumnya mau nanya dulu. Itu grup WhatsApp-nya itu nggak ada wali kelasnya nih? Nggak ada. Oh, berarti memang grup WhatsApp-nya itu grup khusus anak-anaknya aja. Jadi ada yang khusus sama wali kelas, ada juga yang nggak ada wali kelasnya dan nggak ada, pokoknya nggak ada guru satupun gitu ya. Di situ berarti sering tuh apa namanya chat-chat kayak gitu ya. Chat biasanya buat bercanda-canda, terus misalkan kalau ada tugas itu masih Berarti mengutarakan perkataan yang kasar ya. Tadi perkataan bahasa kasarnya binatangnya Neng ya? Oke, dengan bahasa-bahasa binatang dan kebetulan ketahuan nih sama salah satu orang tua ya. Salah satu orang tua dari temennya yang dia ada di situ di grup dan mengancam ingin melaporkan ke wali kelas. Ibu mau nanya, sudah sampai belum ke wali kelas? belum Bu, soalnya wali kelasnya juga ini masuk. Berarti belum sampai ke wali kelas ya. Makanya Neng Diana berarti ceritanya ke ibu dulu, gitu ya. Oke, berarti Neng Diana kesini juga punya tujuan ya dengan masalah itu ya. Oke, kira-kira ada lagi yang diceritakan? Nah, dari grup itu, adakah mungkin yang sebelum-sebelumnya
eh, berbicara tentang hal-hal yang mungkin jorok atau mungkin yang memang nggak patut dibicarakan? Sering nggak di grup yang kayak gitu? Kalau anak perempuan sih jarang banget. Mhm. Paling cuma kayak bercanda-bercanda kasih foto temen aib, foto aib temennya. Oh. Kalau laki-laki biasanya yang ngomong kasar ya. Tapi nggak sampai ini ya, apa kayak misalnya menyebarkan aib ya Neng ya? Iya, kayak muka jelek gitu Bukannya loh. iya gitu. Oh, jadi gimana mukanya diapain? Misalkan dia lagi tidur terus di foto, Oh. masukin ke grup itu, gitu. Oh, di edit kayak gitu nggak? Enggak. Nggak maksud jadi kayak misalnya muka jelek gitu ya, muka mungkin lagi ngapain, lagi. Oh, jadi fotonya mungkin diam-diam gitu ya, disebar. Marah biasanya yang difoto kan anak laki-laki, jadi anak laki-lakinya marah terus pada kasar gitu. Oh, jadi bahasanya ini ya, hampir satu kelas nggak Neng itu? Misalnya banyak nggak anak-anak yang seperti itu? Iya, kebanyakan sih laki-laki, soalnya perempuan kan mungkin pada takut ya Bu. Oh, perempuan pada takut ya. Oke. Nah, itu grup yang tanpa wali kelasnya tahu tidak Neng? Kalau ada grup selain grup yang ada wali kelasnya. Tahu. Tahu. Kelasnya tahu, cuma nggak tahu isinya buat apa gitu. Tapi kita udah izin, Pak, kita mau bikin grup tanpa guru gitu. Terus kata wali kelasnya nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Ya berarti yang ramai itu di grup yang tanpa wali kelasnya. Iya. Kalau yang ada wali kelasnya sepi. Iya. Paling kalau misalnya wali kelas menginfokan aja ya, kalau ada sesuatu hal penting, baru kalian pada pindahnya ke grup itu, gitu ya. Oke, berarti tadi ya kesimpulannya terdapat beberapa anak ya yang bahasanya masih kasar gitu ya, binatang-binatang dibawa-bawa enaknya gitu ya, sampai ada orang tua juga yang tahu ya kepergok sama orang tua dan orang tuanya mengancam ingin melaporkan ke wali kelasnya gitu. Tapi sebelum mungkin belum nyampe ke wali kelas, Neng Diana udah ke ibu dulu ya, udah ke ibu dulu ingin cerita gitu ya, Neng ya. Nanti kita akan ini ya akan bahas ya tentang masalah itu ya. Tapi ada lagi nih yang diceritakan ke ibu? Udah cukup dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih yang terakhir, Neng Dia, gimana perasaan hari ini? Saya kesel Bu, soalnya tadi kan Hexa kayak lagi main gitu kan, kejar-kejaran, tiba-tiba Hexa nabrak saya Bu, terus saya kesakitan gitu Bu. Habis itu Hexa juga udah minta maaf, tapi minta maafnya kayak nggak ikhlas gitu, tapi sambil ngotot. Sambil ngotot ya. Oh, yang tadi yang Hexa bilang ya, Hexa nabrak ini ya, nabrak Kia ya. Hexa lagi ngapain ya emang Hexa? Lagi main, ini masih pagi loh. Ya, udah lari-larian. Sampai jatuh Kianya? Iya Bu. Sampai jatuh, bener jatuh. Kayak tiduran gitu loh Bu, kayaknya kena kayak meja gitu. Oh, ininya kena meja ya, sakit ya, sakit ya. Oke, Hexa udah minta maaf belum? Udah Bu. Udah. Mau maafin Bu. Kayaknya bukan nggak mau, belum. Mungkin dia kesel nih. Kira-kira nih Kia, Hexa kan udah minta maaf. Emang apa yang membuat Kia belum bisa memaafkan Hexa? Hexa juga sering gitu loh Bu, kayak ngejailin aku, terus kayak sering ngebully pakai nama orang tua gitu Bu. Sering ngebully nama orang tua Kia ya? Oh, mungkin yang mendasari Kia belum bisa memaafkan Hexa ya. Sebelum-sebelumnya nih, Hexa juga sering ngebully Kia ya. Ya, Hexa jujur Neng, iya katanya bilangnya. Itu kenapa Hexa? Oh seru katanya. Nah ibu mau nanya nih, kok Hexa tahu ya nama orang tuanya Kia? Bentar, SD-nya bareng nggak? Enggak. Nggak bareng kan? Kok bisa tahu Hexa? Ibu aja nggak tahu nama orang tuanya Kia. Hexa dari mana? Dari teman-temannya Kia Bu. Oh dari teman-temannya Kia. Kan Kia juga ini famous populer di Oh. sini, jadi orang-orang tuh pada tahu lagi Kia gitu. Terus mungkin ada anak yang jahil gitu kayak ngasih tahu orang tuanya Kia, tuh jadinya kesebar. Tahu. Jadi orang-orang juga kalau manggil Kia kalau di jalan pakai nama orang tua. Iya Bu, kayak gitu. Berarti nggak hanya Hexa. Banyak. Iya banyak. Banyak gitu ya. Juga Bu.
Diana juga Jadi Tiana duluan. pernah ngebully Kia berarti. Kayaknya duluan. Oh, ini. Oh, Raymond juga. Raymond sampai gini tangannya. Ibu nggak tahu kira Raymond kayak gini ngapain? Ya, ternyata Raymond juga. Ya. Tapi nih, menarik nih. Ternyata di sini saling berhubungan ya. Nah, Raymond juga pernah ngebully Kia. Hexa apalagi, ya. Diana juga pernah ngebully Kia. Sebut nama orang tuanya ya. Saking terkenal, ya, Kia ya. Kia terkenal ya berarti ya. Nah, coba ketika Diana, Raymond dan Hexa membuli Kia, Kia ngebully balik nggak? Iya Bu, suka kayak ngebales nama orang tuanya juga kan suka agak kesel gitu kan, soalnya ngomongnya tuh berkali-kali. Oh, ngomongnya berkali-kali, kesel, emosi ya. Iya. Jadi refleks gitu, Iya. nyebutin lagi Iya. nama orang tua mereka. Berarti dia juga tahu orang tuanya. Hexa, Raymond, dan Diana juga tahu. Tahu. Dari mana Kia? Bagus dari teman-temannya mereka juga Bu. Kita dulu senada sama ini. Oh, satu madrasah dulunya, jadinya tahu. Oh, tapi ini cepet banget nyebarnya ya. Padahal kalian beda kelas ya. Nih kalau Kia kan kelasnya di atas, ya. Kalau Raymond kan di bawah, jauh banget kan? Ya. Tapi ini ya, beritanya cepet banget nyampenya ya. Sampai ke kelas 8 juga Bu. Ke kelas 8 juga nyampe. 9 juga sih. 9 juga. Itu gimana Ibu? Ibu pengen tahu dong. Kalian termotivasi oleh apa ya? Kok ngebully teman-teman, ngebully Kia dan mungkin teman-teman di sini kok dengan nama orang tua? Ini sih Ya, Bu, dan soalnya dulu. kan Kenapa? kayak seru bikin teman ini kasar gitu. Terus kan bukan kita juga yang ngomong kayak gitu. Jadi misalkan ada 3 orang, Iya. grupnya bareng-bareng tapi nama orang tuanya si Kiannya juga ikut balas, kita juga kesel. Nah, lama-lama tuh seru kayak gitu. Oh, seru ya buat bercandaan kayak gitu. Jadinya buat bercandaan. Nah, gini ya. Kalau misalnya mungkin teman kaliannya dibercandain seperti itu ya, dan ya udah fine-fine aja, oke-oke aja, nggak sampai marah, ya kan? Mungkin tapi kan 1 kali 2 kali dia merasakan hal itu, ya nggak anak-anak? Iya. Tapi kan kalau misalnya lama-lama nih, coba dia merasakan kayak gimana? Kesel ya, kayak kalian ya, kesel, kesel juga seperti itu. Iya. Tapi kenapa sering diulang-ulang ya? Seru gitu Bu. Oh, awalnya seru, seru banget. Tapi kita nggak. Tapi kalian pernah nggak sih memikirkan kalian ngebully teman-teman nih? Ada yang sampai nyubit, ya, ngedorong, ya nggak? Ya. Ya, itu kalian pernah nggak sih sebelum melakukan hal itu memikirkan perasaan teman kalian? Enggak. Enggak, sama sekali ya, enggak ya? Langsung ngedorong kayak gitu ya? Sejahil itu ya? Tapi dari pas SD kayak gitu enggak? Iya. Dari SD. Oh, dari SD ini. Dibawa-bawa ke sini Iya. Iya Bu. sampai sekarang? Iya. Oh, jadi teman-temannya seperti itu, jadi kayak kesannya kayak banyak yang ngedukung. Gitu. Iya. Oh, apalagi di kelas gitu. Oke, ini ya, berarti ini anak, berarti ada yang mendorong, ada yang nyubit gitu ya. Tadi ya, ada yang ditegur lewat WhatsApp, di grup ketahuan sama orang tua siswa, ya. Oke, dari banyaknya permasalahannya macam-macam banget ini ya. Kayaknya menarik sekali nih masalahnya. Tapi di sini kita nggak cukup kalau misalnya kita bahas semuanya satu persatu permasalahan kita di sini, ya. Jadi kita akan bahas permasalahan siapa dulu nih? Hexa sama Tia, karena kan masalahnya saling berhubungan. Saling berhubungan ya dan masih anget banget ya, yang baru kejadian ya. Ya, Hexa ya. Hexa dan Tia yang akan dibahas dulu nih. Ya, gimana? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat ya? Oke, mau ya? Mau, oke. Nah, oke, sekarang kita mulai. Kita akan bahas nih. Nah, Ibu mau nanya. Kira-kira
Heksa ketika mendorong Tia itu atas dasar apa? Hmm? Gimana? Sengaja nggak? Nggak. Awalnya kejadiannya seperti apa? Heksa sedang ngapain dan sama siapa aja kejadian itu? Lagi main. Mainan apa itu? Kejar-kejaran. Kejar-kejarannya ngapain? Ya lagi main. Terus ada dia di depannya nggak sengaja jatuh. Dia panas. Lagi main-mainan gitu. Masih pagi Heksa? Ya. Masih pagi loh. Makin pagi-pagi udah olahraga dia. Ya. Kamu berarti lagi main sama teman-teman yang lain di kelas gitu. Lagi kejar-kejaran. Lagi ngerebutin apa itu? Bola atau ngerebutin apa? Iya, main bola. Bola-bola itu yang di ini, apa namanya? Yang digulung sama itu, kertas. Itu kalau digulung kertas itu kertasnya siapa? Oh, di sampah. Di ini, digulung-gulung. Terus itu dikaretin. Terus dilempar-lemparin gitu ke teman-teman. Kayak gitu, Heksa tadi lagi kayak gitu. Ya, lagi main lempar-lemparan kayak gitu. Tadi pagi. Pagi-pagi udah main kayak gitu, Heksa. Gurunya belum masuk. Belum. Pagi-pagi Heksa sudah seperti itu. Dan ternyata ketemu dengan lagi lari ya. Berarti kamu naik ke atas dong. Ke lantai 2. Enggak, dianya di kelasnya. Oke, lagi di bawah. Yang lagi main itu bukan kelas D. Oh, kayaknya lagi di kelas C. Di kelasnya Heksa. Depannya kelas C jadi tahu. Oh, jadi tadi Diana tuh tahu ya kejadiannya ya? Oke, Diana tahu. Saksinya, Bu. Oh, Diana saksinya nih. Ya, ada saksinya. Tadi yang Diana lihat itu kayak gimana nih? Ini Heksa kejadiannya. Diana cuma lagi diam bengong di depan sama teman lagi ngobrol. Terus tiba-tiba ini berdua ribut. Terus tuh, dia memang udah minta maaf. Minta maafnya kayak nggak ikhlas semua sambil marah juga sambil ngedorong juga. Ya emang awalnya kayak yang dorong, tapi dia juga ikut membales. Oke, dorong dia. Iya, nabrak dia, didorong lagi gitu. Intinya kayak ngomongnya kayak gitu. Jadi pagi-pagi ini ya, tadi ya, pagi ya, pagi banget ya tadi ya. Habis berangkat sekolah baru bikin pas terus ngobrol di depan ini berdua nih. Ada yang misahin nggak? Nak? Ya, misahin. Ya. Misahin ya, ada yang misahin ya. Yang sebelumnya sih diiniin sama diolok-olok sama ribut-ribut gitu-gitu kan. Iya. Oh, ya, bisa. Iya. Ini. Bagus ada di situ nggak? Ada. Ada. Bagus ngapain ngeliat doang? Ikut sarakin, Bu, ikut sarakin. Oh, dia malah nyerakin. Nyerakin siapa? Heksa sama Kia. Pagi-pagi ya. Raymond ada di situ nggak posisinya, Mon? Masih mendatang. Iya, Raymond kalau berangkat siang. Oh, Raymond belum datang ya tadi ya. Oke, berarti di sini banyak saksinya ya, pagi-pagi ya. Iya. Sudah disambut oleh masalahnya Heksa dan Kia ya. Nah, Kia dirasakan apa nih ketika kejadian itu? Kesel, Bu, marah, terus nggak terima juga, Bu. Nggak terima sampai sekarang ya? Belum bisa maafin Heksa? Belum bisa. Yang dasari belum bisa tuh kenapa? Heksanya kayak nggak maaf, benar-benar nggak ikhlas, terus ngedorong lagi juga, Bu, sampai ini juga sakit lagi. Sampai terjatuh banget ya, sampai sakit ya. Heksa, iya sampai sakit Heksa. Udah minta maaf belum? Udah. Belum dimaafin nih. Kira-kira mungkin dari anggota kelompok yang lain adakah yang ingin berpendapat tentang masalahnya Heksa dan Tia? Tia belum bisa maafin nih, belum bisa maafin Heksa. Kira-kira gimana? Heksanya minta maaf lagi. Terus Kianya maafin. Heksa. Katanya jangan dipendam lagi Heksa, ya. Oke. Juga jangan marah-marah. Kayaknya dia pengen banget ngeluapin emosinya ya. Iya ya. Iya.
Pengen ngeluapin emosinya Kia? Iya. Pengen? Pengen. Hexa pengen nggak? Pengen. Pengen? Kita selesaikan masalah ini? Ya. Ya. Kalau misalnya Kia dan Hexa ingin meluapkan ya emosinya supaya plong ya. Oke. Nanti kita bermain peran yuk. Mau? Mau ya? Kita bermain peran ya? Oke? Oke ya, oke. Nah, tapi sebelum kita bermain peran, kita nanti konsentrasi kita dulu ya. Kita sedikit dulu ya. Oke ya, supaya makin semangat ya Hexa ya. Ya Kia ya. Supaya nanti Kia bisa merasa terhibur ya, nggak emosi lagi. Oke, jadi perhatikan Ibu, perhatikan. Clue-nya adalah kalian tirukan perkataan Ibu. Paham? Paham ya? Apa coba clue-nya? Ngikutin perkataan Ibu. Apa yang Ibu ucapkan? Ikutin. Oke? Siap? Oke. Kita mulai. Ya belum, jangan kita mulai, ikutan mulai. Jadi pas Ibu ngomong, kalian yang peragain, gitu. Tapi kalian peragainnya itu sesuai ucapan Ibu, ya, gitu. Oke? Siap? Pegang hidung. Pegang telinga. Oke, ada yang fokus, sudah fokus.